Chapter 86. Babak 86, Zona Terlarang, Beast Level Roh. Jiang Chen tersandung dan terhuyung-huyung, menggunakan semua kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya untuk melarikan diri ke kedalaman tingkat keempat. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan apa yang disebut zona terlarang, dan tidak lagi peduli pada titik tidak bisa kembali. Dia bisa mati, tetapi jelas tidak di tangan saudara panjang. Dia tidak pernah bisa menerima kakak beradik panjang menampilkan kepalanya dan kembali ke ibu kota untuk menggertak di depan ayahnya. Jika dia tidak bisa mengendalikan kelahirannya, maka dia setidaknya akan mengendalikan bagaimana kematiannya terjadi. Karenanya, Jiang Chen tidak tinggal diam. Kakinya bergegas maju dengan sekuat tenaga. Dia juga tidak tahu berapa lama dia berjalan. Dia hanya tahu bahwa tubuhnya terasa semakin berat, pikirannya semakin tumpul, langkahnya semakin tersebar, dan kesadarannya semakin berkabut. Dia jatuh. Dia jatuh dengan tubuh darah dan kotoran. Setelah yang tahu berapa lama, jejak cahaya yang samar-samar tampak menembus kegelapan tak berujung dari kesadaran Jiang Chen. Dia tampak terjaga, tetapi juga tampaknya sedang bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia tampaknya telah kembali ke kehidupan masa lalunya, kembali ke kejayaan menjadi putra Kaisar Surgawi, kembali ke pengunduran diri dari kekosongan jutaan tahun yang abadi. Pemandangan mimpi berubah lagi dalam sekejap mata. Dia tampaknya telah kembali ke ibu kota dan melihat bahwa gerombolan besar prajurit naga melonjak telah bergegas ke rumah Jiang Han, mengangkut ayahnya keluar semua dengan terikat. Dan kemudian pedang algojo yang digunakan untuk memenggal kepala orang yang dijatuhi hukuman mati, diayunkan tinggi, menebas ke arah kepala ayahnya. Tidak. Jiang Chen merasakan sakit di dadanya dan tiba-tiba membuka matanya. Oh, seekor Goldwing Swordbird tampaknya terkejut dan terbang dengan sayapnya yang terbang menjauh dari sisi Jiang Chen. Jiang Chen menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa pakaiannya sudah terbuka dengan tepi tajam dari paruh Goldwing Swordbird. Untung ada lapisan Sky Silk Armor yang melindungi tubuhnya. Kalau tidak, paruh itu akan membuatnya terbuka dan mengeluarkannya sekarang. Goldwing Swordbird. Jiang Chen sangat lemah. Setiap kali dia mengedarkan ki sejati melalui meridiannya, dia merasa seolah meridiannya akan membelah dan tubuhnya akan benar-benar hancur berkeping-keping. Jiang Chen batuk ringan beberapa kali, mengeluarkan beberapa cairan dari paru-parunya. Dia merasa napasnya menjadi sedikit lebih mudah. Menangkap pil karma surgawi, dia akan memasukkannya ke dalam mulutnya ketika tangannya tiba-tiba berhenti. Matanya hampir terlipat keluar dari kepalanya. Bulu-bulu di tubuhnya berdiri tanpa sadar saat dia melihat sekeliling. Sekelompok tebal Swordbird berdiri di setiap permukaan mungkin ke segala arah. Di dinding, di bebatuan yang aneh, di rawa-rawa, semak-semak, tanah. Selama ada tempat untuk berdiri, itu penuh dengan Swordbird. Perkataan, puluhan ribu, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang banyak, tetapi bagaimana mungkin Swordbird di depan matanya bisa berjumlah puluhan ribu? Jiang Chen mengalihkan pandangannya dan tidak bisa melihat akhirnya. Dia hanya melihat sekumpulan Swordbird dengan bulu tajam dan rapi, mutiara roh bercahaya di dahi mereka, dan paruh tajam yang sebanding dengan bilah dan pedang. Sudah, apakah aku tiba di markas Swordbird? Awalnya, satu atau dua Swordbird tidak akan menimbulkan ancaman apapun, tapi pemandangan yang ada pada dasarnya adalah samudera Swordbird. Bahkan jika dia tidak terluka dan dalam kondisi yang baik, dan bahkan jika kekuatannya meningkat 10 kali lipat, dia mungkin masih akan menderita karena robekan menjadi potongan-potongan daging di samudera Swordbird ini, belum lagi bagaimana dia ditutupi dengan luka serius, sekarang juga. Kamu bisa membunuh 1 atau 2. Kamu juga bisa membunuh 10 atau 100. Kamu tidak akan bisa membunuh ribuan atau puluhan ribu, tetapi kamu bisa lari. Kecuali, Swordbird menatap mata ke segala arah. Mereka hadir dimanapun orang berjalan atau melarikan diri, bagaimana dia bisa melarikan diri? Bahkan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Selain itu, beberapa Swordbird Silverwing tersebar di antara Swordbird ini, dan bahkan ada sekitar 10 Goldwing Swordbird. Satu Goldwing Swordbird memiliki kekuatan pertempuran dari Master Ki sejati. Jiang Chen tertawa masam, sepertinya bahkan jika dia tidak bertemu dengan binatang buas dalam tingkat keempat ini, lautan Swordbird yang tak terhitung ini akan mampu menenggelamkannya. Sayang sekali, mengapa kakak-kakak Long tidak mengambil risiko dan mengejar aku di sini? Jiang Chen bahkan tidak punya pikiran untuk melarikan diri sekarang. Dia hanya menyesali kenyataan bahwa dia tidak bisa binasa bersama dengan Long saudara. Dia melemparkan pil karma surgawi ke dalam mulutnya,
hanya memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Namun, dia merasa itu agak aneh. Swordbird ini semua mengamatinya seperti mangsa, tapi mengapa belum ada yang mengambil tindakan? Dengan kekuatan pertarungannya saat ini, pedang Greenwing yang normal akan dapat mengiris dan memotongnya satu demi satu menjadi potongan daging. Seekor Goldwing Swordbird berputar melewati bagian atas kepala Jiang Chen. Swordbird Goldwing lain dari arah yang berlawanan meninggalkan bayangan berwarna emas. Swordbird Goldwing yang berbulu emas sebanding dengan keberadaan Master Ki sejati. Sayap yang sempurna dan garis yang sempurna itu memancarkan aura yang menakutkan. Mereka memang sama sekali tidak kalah dengan Tuan Ki sejati manusia. Tingkat keliaran dan keganasan mereka bahkan sedikit melampaui Tuan Ki sejati. Banyak pedang Goldwing terbang di atas kepala Jiang Chen, berputar-putar. Jiang Chen hanya merasa bingung. Swordbird Goldwing ini terus-menerus berputar di atas kepala, seolah menari di langit. Meskipun Jiang Chen bisa merasakan permusuhan mereka, dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka menekan niat mereka untuk membunuh. Untuk apa Swordbird Goldwing ini ragu-ragu? Jiang Chen bingung. Situasi seperti ini adalah yang paling tak tertahankan. Rasanya seperti merasakan emosi seseorang yang dijatuhi hukuman mati dan diikat di tempat eksekusi, menunggu pedang algojo. Kecuali, bila ini terus-menerus gagal terwujud. Itu sudah cukup untuk menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Kamu iblis dalam bentuk burung, cepatlah jika kamu akan melakukan sesuatu. Apa yang kamu maksudkan dengan terus terbang di atas kepala tuan muda ini? Petik 2. Hei, bisakah kamu lebih higienis ketika kamu pergi ke toilet? Kamu hampir mencipratkan celana bangsawan muda ini. Petik 2. Jiang Chen benar-benar bingung. Dia mengutuk untuk sementara waktu dan melihat bahwa meskipun Goldwing Swordbird tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kekuatan atau memprovokasi dia, mereka tidak punya niat melakukan apapun kepadanya. Dia menjadi terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Pada saat ini, efek obat pil Heavenly Karma perlahan meresap ke dalam meridian dan mulai memperbaiki luka-lukanya. Terserah. Karena mereka tidak bergerak, aku memiliki kesempatan untuk sembuh dari cedera aku. Petik 2. Orang harus mengatakan, pil Heavenly Karma benar-benar pantas namanya, karena ilahi dalam efeknya. Selama praktisi itu tidak meninggal, cedera internal apapun dapat disembuhkan sepenuhnya dari setiap saat dalam sehari hingga 3 hari. Tentu saja, dengan konstitusi tubuh Jiang Chen dan kegigihan meridiannya, segera setelah pil Heavenly Karma mulai berlaku, tingkat pemulihannya akan lebih cepat daripada praktisi biasa. Lagi pula, keuletan dan kekuatan meridiannya telah diredam oleh metode unik. Dapat dikatakan bahwa mereka telah marah ratusan, tidak, ribuan kali, dan tidak ada yang seperti mereka. Oh, seekor Goldwing Swordbird yang berputar-putar di atas kepala Jiang Chen tiba-tiba mengeluarkan panggilan panjang. Semua Goldwing Swordbird lainnya mulai memanggil serempak juga. Swordbird Silverwing mengikuti panggilan setelahnya, dengan Swordbird Greenwing yang tak terhitung jumlahnya juga bergabung di dalamnya. Pada saat itu, seruan burung yang berteriak terkonsentrasi menjadi lautan suara yang tajam. Seolah-olah gelombang pasang membasahi pemandangan saat dinding-dinding batu dan batu-batu aneh di semua sisi jatuh, pecah dan runtuh di sana-sini. Ini, wajah Jiang Chen berubah, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Bahkan dengan pelatihan, Boulder's Heart, dia juga merasakan perasaan berdebar yang membingungkan pada saat itu. Itu bukan karena lautan suara ini, juga bukan karena dampak mendalam dari semua kehadiran. Itu karena aura yang samar-samar dan tidak jelas menjadi lebih jelas dalam kegelapan, memancar dari kejauhan ke tempat mereka berada. Apa yang sedang terjadi? Apakah monster besar dan kuat muncul? Jiang Chen hanya merasa detak jantungnya semakin cepat. Bahkan efek penindasan dari Boulder's Heart tidak dapat mengendalikan rasa kaget dan takut ini. Buk, gedebuk. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kedengarannya seperti ketukan drum menggetarkan drum telinga Jiang Chen. Adegan yang luar biasa terjadi selanjutnya. Semua Swordbird seolah-olah tentara yang sangat terlatih, berbaris rapi dan menghadap ke barat secara keseluruhan, memperluas sayap mereka seperti dua bilah yang tertancap ke samping. Pada saat ini, satu baris, dua baris, baris Swordbird yang tak ada habisnya membuat gerakan yang sama, membentuk matriks persegi. Adegan ini sangat menginspirasi dan merupakan adegan yang tidak akan dilupakan seumur hidup Jiang Chen. Tiba-tiba, Jiang Chen melihat dua lampu seperti lentera tiba-tiba muncul dalam kegelapan di barat.
Perasaan kehadiran yang sangat kuat menyelimuti seluruh kawanan burung dan bergegas maju sesudahnya. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, aura yang bahkan benar-benar ahli Ki Pucat jauh dibandingkan dengan. Bahkan puluhan, ratusan Master Ki sejati yang digabungkan bersama tidak akan mampu menciptakan aura seperti itu. Binatang buas tingkat roh. Jiang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera tercerahkan. Bagaimana dua lentera lampu itu? Itu adalah mata binatang buas. Itu adalah raja wilayah ini, diktator wilayah ini. Jiang Chen tiba-tiba mengerti segalanya, dan sekarang mengerti mengapa Goldwing Swordbird ini memiliki postur yang sengit secara agresif tetapi masih tidak melakukan apapun padanya. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka takut melakukannya. Karena, bahkan Goldwing Swordbird akan menurunkan kepala arogan mereka dan merendahkan diri mereka seperti budak di depan binatang buas yang sangat kuat ini. Ini adalah postur menyerahkan kesetiaan mereka kepada binatang buas ini. Terus meningkatkan Boulder's Heart-nya sampai dia mengangkatnya secara maksimal, Jiang Chen berusaha yang terbaik untuk mengendalikan kegugupan dan ketakutannya. Dia tidak takut mati, tetapi tidak ingin mati dengan cara yang buruk dan dipandang rendah oleh ras alien ini. Dia akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah binatang besar yang bertubuh panjang dan tebal. Kepalanya sangat seperti naga, tetapi tubuhnya tidak memiliki sisik naga. Itu memiliki kaki, tetapi bukan cakar naga. Tanah akan bergetar sesuai dengan setiap langkah yang diambilnya. Gedebuk, buk, gedebuk. Ritme ini, kehadiran ini, semuanya bergetar sehingga organ-organ internal Jiang Chen tidak nyaman. Aura binatang ini membuat napas Jiang Chen bertambah cepat. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah reinkarnasi dari putra Kaisar Langit, dia mungkin sudah lama hancur oleh aura ini. Manusia. Binatang besar ini akhirnya berhenti dan bahkan meniru bahasa manusia. Jiang Chen masihlah seseorang yang telah melihat kesempatan besar setelah semua, dan dia segera melanjutkan wajahnya yang normal setelah menahan di bawah gelombang aura ini. Dia akan membuka mulutnya ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia melengkungkan lidahnya dan benar-benar mulai berbicara dalam bahasa kuno binatang buas. Kawan besar, apakah kamu raja dari Borderless Catakop? Mata yang seperti lentera binatang besar tidak bisa membantu tetapi berkedip. Itu hampir meragukan dirinya sendiri, seolah-olah telinganya salah dengar. Manusia ini bisa berbicara bahasa binatang. Dan, bahasa binatang buas purba yang sangat mulia itu. Aku bertanya, apakah kamu Raja Katakombe tanpa batas? Jiang Chen bertanya lagi dalam bahasa binatang buas. Kamu tahu bahasa binatang buas? Binatang tingkat roh bertanya dengan terkejut. Aku tahu banyak, tetapi kamu masih belum menjawab pertanyaan aku. Jiang Chen melanjutkan dalam bahasa kuno binatang buas. Menarik, betapa menarik, untuk berpikir bahwa masih ada manusia yang mengerti bahasa kuno binatang buas. Bagaimana binatang tingkat roh ini tahu bahwa dalam jutaan tahun kehidupan Jiang Chen di masa lalu, mereka telah lama ditarik keluar dan membosankan. Dia banyak membaca tentang semua hal, dan tidak ada yang dia tidak mengerti jika itu menarik. Raja, binatang tingkat roh menggelengkan kepalanya. Aku hanya penguasa yang bertanggung jawab atas batas terluar dari tingkat keempat ini. Aku bahkan bukan salah satu dari bangsawan tingkat keempat. Raja, hehe. Aku bahkan tidak punya hak untuk tahu. Petik 2. Bahkan tidak berhak untuk tahu. Jiang Chen terkejut. Memang. Namun, bagaimana kamu, seorang manusia, tahu bahasa kuno binatang? Binatang tingkat roh ini juga tahu sedikit bahasa kuno, tapi itu tidak mahir dalam hal itu, jadi itu sangat penasaran. Chapter 87. Bab 87, Transaksi yang tidak terduga. Itu rahasiaku, Jiang Chen tersenyum tipis. Rahasia. Binatang tingkat roh tersenyum. Kamu, manusia biasa, berani berbicara kepadaku tentang rahasia di wilayahku. Memang, sebuah rahasia. Aku tidak berencana meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun, Swordbird itu lebih dari cukup untuk merawat aku. Jiang Chen sama sekali tidak tahu malu. Haha, kamu memang manusia yang menarik. Sebelumnya, tidak ada manusia yang memasuki wilayah aku yang membiarkannya hidup, kecuali aku tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, aku tidak berencana membunuh kamu. Petik 2. Karena aku tahu bahasa kuno binatang. Jiang Chen bertanya dengan suara rendah. Tidak, binatang tingkat roh menggelengkan kepalanya. Karena, sejak kamu memasuki wilayahku,
ada jenis kekuatan tertentu yang tersembunyi di dalam dirimu, kekuatan yang menakutkan. Meskipun aku tidak bisa lagi merasakannya, aku yakin ada kekuatan mengerikan yang tertidur di dalam dirimu. Petik 2. Oh, Jiang Chen juga benar-benar bingung dengan kata-kata binatang itu. Itu adalah hal yang pasti untuk mengatakan bahwa dia penuh dengan pengajaran para rasul dan memiliki pengetahuan mendalam tentang urusan-urusan ilmiah dan teoretis. Tetapi bagaimana dia bahkan akan mulai menjelaskan fakta bahwa kekuatan yang menakutkan tampaknya tersembunyi di dalam dirinya. Tidak perlu berspekulasi. Kamu bahkan belum memasuki roh Dao, dan belum membuka samudera roh kamu. Kamu benar-benar tidak akan dapat menangkap kehadiran kekuatan ini. Petik 2. Hanya ketika seseorang memasuki roh Dao dan membelah roh lautan barulah seseorang dapat mulai berlatih dalam roh Qi. Dari 4 kemampuan yang menyertai, Moonshatter Flying Daggers, salah satunya, kepala psikis, hanya bisa dilatih setelah memasuki roh Dao. Ini untuk mengatakan, bahwa kamu takut pada kekuatanku. Hehe, takut. Binatang tingkat roh tersenyum. Seperti yang kamu katakan, Swordbird ini lebih dari cukup untuk memusnahkanmu puluhan ribu kali lipat. Untuk apa aku takut padamu? Petik 2. Karena kamu tidak takut, dan aku telah masuk tanpa izin di wilayahmu, apa alasan kamu harus membiarkan aku pergi? Manusia, jangan berusaha memprovokasi aku. Aku telah berada di sini untuk siapa yang tahu berapa juta tahun. Apakah kamu pikir aku akan mudah terpancing oleh manusia? Hanya saja aku merasakan semacam kekuatan misterius di dalam dirimu. Kekuatan ini tampaknya telah melampaui hukum-hukum alam keberadaan ini. Kekuatan ini tepat seperti yang diantisipasi rekan-rekan aku dalam tidur mereka selama puluhan ribu tahun. Ini semacam harapan. Petik 2. Harapan. Jiang Chen bahkan lebih bingung. Ya, harapan untuk pergi dari tempat ini. Perasaan suram kuno, yang telah melihat banyak adegan kehidupan yang berubah, mengalir keluar dari mata makhluk roh tingkat roh. Berangkat dari sini, kamu bercanda. Dengan kekuatanmu, bukankah hal yang mudah untuk pergi? Petik 2. Itu sebabnya aku katakan kamu hanya orang biasa sekarang. Kamu bahkan belum melatih kekuatan roh kamu, bagaimana kamu bisa mengamati jaring yang darinya tidak ada jalan keluar di katakombe tanpa batas ini? Petik 2. Katakombe tanpa batas ini diciptakan oleh kemampuan ilahi seseorang dengan prestise besar dari pesawat lain. Mereka mengandung formasi tabu yang sangat menakutkan, terlarang, dan terlarang. Mereka yang di bawah roh Dao dapat masuk dan pergi dengan bebas, sedangkan tubuh kita telah dicetak dengan segel yang sesuai dengan formasi. Kami akan memicu formasi segera setelah kami pergi, mengaktifkan api surga dan bumi dan sekarat di mana kita berdiri. Petik 2. Ini untuk mengatakan, bahwa dunia luar dapat masuk dan keluar dari katakombe tak terbatas ini, tetapi kalian yang di dalam tidak bisa pergi. Itu tidak sepenuhnya benar. Orang-orang di bawah roh Dao, seperti Swordbird ini, masih bisa masuk dan pergi. Binatang tingkat roh menghela nafas dengan ringan, sedikit kesepian terlihat di matanya. Jiang Chen juga tetap diam. Dia bisa merasakan semacam kegelapan yang sunyi dari mata binatang itu, yang berasal dari tahun-tahun tak berujung di penjara. Ini seperti bagaimana jutaan tahun dalam kehidupan Jiang Chen di masa lalu juga kosong, kesepian, dan mengundurkan diri. Manusia, aku telah menghabiskan sebagian besar waktuku di sini dalam tidur karena aku tidak ingin bangun. Kebangkitan menghabiskan kekuatan roh dan energi aku. Kecuali ras alien yang ceroboh dan berani melakukan kesalahan dan mengganggu kita, kita lebih suka tidur sebagian besar waktu, karena kita tidak bisa berlatih di katakombe tanpa batas ini. Apakah kamu tahu mengapa mereka yang menjelajah di sini pada dasarnya tidak bisa kembali? Petik 2. Ya, karena mereka mengganggu kamu dan menyia-nyiakan kekuatan roh dan energi kamu. Jiang Chen bisa mengerti. Kamu sangat pintar. Karena itu, kamu adalah satu-satunya manusia yang tidak ingin aku bunuh karena aku ingin melakukan transaksi dengan kamu. Petik 2. Transaksi. Jiang Chen kaget. Ya, binatang tingkat roh ini mendesah ringan. Aku tahu aku agak tidak masuk akal, tapi aku benar-benar merasakan jejak kekuatan yang bukan milik pesawat ini pada saat itu. Mungkin, semacam keajaiban luar biasa akan terjadi pada kamu di masa depan. Perlakukan saja itu sebagai salah satu mimpi idol aku. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Tetapi, bahkan jika itu adalah kesalahpahaman, aku masih tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu. Orang harus mengatakan, binatang tingkat roh memiliki kecenderungan untuk mengoceh karena dia telah dikurung terlalu lama.
Ayo langsung ke intinya. Jiang Chen harus mengingatkannya. Transaksi ini sederhana. Aku dapat membiarkan kamu pergi, dan bahkan bersumpah setia kepada kamu, selama kamu bersumpah bahwa ketika kamu memiliki kemampuan untuk melepaskan segel dari dalam tubuh aku di masa depan, kamu akan datang menyelamatkan aku dari tempat ini. Kamu harus tahu bahwa sungguh menyedihkan tinggal di dalam lubang neraka ini. Aku lebih suka menjadi budak kamu di luar daripada saat-saat tanpa akhir di sini dalam kesakitan. Petik 2. Hanya sesederhana ini. Jiang Chen merasa itu agak sulit dipercaya. Hanya sesederhana ini. Binatang tingkat roh mengangguk, dengan tatapan yang sangat tulus mengalir melalui matanya. Itu tampak seperti kesepian dan kekosongan yang benar-benar cukup untuk menghancurkan segalanya, termasuk binatang roh kuat seperti ini. Sumpah hukum surga sangat efektif. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Binatang tingkat roh itu tidak lupa untuk mengingatkannya. Jiang Chen tersenyum. Dia adalah reinkarnasi dari putra Kaisar Langit. Dia terlalu sadar akan kekuatan sumpah di bawah hukum surga. Bahkan Kaisar Surgawi sendiri tidak akan berani melanggar sumpah berdasarkan hukum surga. Binatang tingkat roh menatap tanpa berkedip ke arah Jiang Chen, jelas agak cemas untuk bantuan dan khawatir bahwa itu akan kehilangan itu, sangat takut bahwa Jiang Chen akan menolak. Jiang Chen menggosok perutnya dan tersenyum malas. Jika kamu dapat menemukan sesuatu untuk aku makan, maka kita dapat menyetujui masalah ini. Benarkah? Mata binatang tingkat roh berbinar. Aku bisa bersumpah, tapi aku tidak bisa menjamin periode waktunya. Karena aku saat ini tidak memiliki ide atau pengetahuan tentang pembentukan dan segel. Petik 2. Itu bukan masalah, kita sudah tinggal di sini tak terhitung tahun, tinggal lebih jauh akan menjadi pengulangan yang sederhana. Baiklah, aku, Jiang Chen, bersumpah atas nama hukum surga, bahwa jika suatu hari aku harus dilengkapi dengan kekuatan untuk memecahkan segel, aku pasti akan, benar, siapa namamu? Aku memanggil Monkey. Binatang tingkat roh buru-buru menambahkan. Aku pasti akan menyelamatkan Monkey dari tempat ini. Jika aku melanggar sumpah ini, maka hukum surga akan memukul aku. Jiang Chen bersumpah dengan tulus. Baiklah, sepertinya kamu berbeda dari manusia lainnya. Aku bisa merasakan ketulusanmu. Karena kamu belum asal-asalan kepada aku, Monkey, juga bersumpah bahwa jika kamu dapat menyelamatkan aku dari tempat ini, aku akan memperlakukan kamu sebagai tuan selama sisa hidup aku dan mendengarkan semua perintah kamu. Jika aku melanggar sumpah ini, maka hukum surga akan memukul aku. Petik 2. Satu manusia dan satu binatang melakukan transaksi aneh ini dalam keadaan ini. Pada saat ini, perut Jiang Chen mulai bergemuruh pada waktu yang tidak tepat ini. Goldwing Swordbird mengirim makanan dengan sangat cepat, seuntai buah hijau jade. Makan. Hanya ini yang kualitasnya agak lebih tinggi di dalam gua. Dagingnya lebih menjijikkan, aku pikir kamu tidak akan bisa memakannya. Petik 2. Jiang Chen langsung ke titik dan mulai mengunyah buah. Buahnya renyah, berair, dan meleleh di mulutnya. Gumpalan kehangatan samar bisa dirasakan setelah menelannya. Itu hangat dan hangat, memberikan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Buah apa ini? Jiang Chen merasakan gelombang udara panas muncul dari dantiannya ketika ia sampai pada buah ketiga. Itu kemudian mengalir ke berbagai meridian, memelihara seperti hujan musim semi, membuat Jiang Chen merasa tenang dan bahagia. Ini adalah buah giok langka, buah roh yang tumbuh di daerah tempat aku tidur. Seorang praktisi biasa dapat meningkatkan tingkat pelatihannya satu tingkat tanpa ikatan apapun ketika mengambil satu buah. Lalu aku makan 3 kali berturut-turut, bukankah itu berarti? Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Efek makan 100 sama dengan makan hanya 1. Makan terlalu banyak sebenarnya akan menyebabkan efek samping yang merugikan, jadi aku hanya menyiapkan 6 untuk kamu. Petik 2. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Maka aku tidak akan makan lagi, sungguh sia-sia memalukan. Seolah-olah Jiang Chen telah menerima harta yang tak ternilai saat dia menyimpan buah-buahan rare giok ke dalam karungnya. Ini adalah buah yang langka dan berharga. Meskipun ini hanya akan menjadi barang di sisi jalan untuk Jiang Chen di kehidupan sebelumnya, zaman sekarang bukan masa-masa sebelumnya. Buah roh alami ini sekarang menjadi barang mewah bagi Jiang Chen. Monkey menguap lebar dan tersenyum, sepertinya aku perlu memberimu ruang. Kamu harus bersiap menerobos. Petik 2. Buah giok langka tanpa syarat akan meningkatkan satu tingkat pelatihan. Ini bukan sekadar pembicaraan.
Kekuatan roh yang dipegang oleh buah ini segera menyebabkan tingkat kekuatan roh di dalam tubuh Jiang Chen menjadi sangat berlimpah, secara ajaib menyembuhkan semua luka yang sebelumnya dia alami. 3 hari kemudian, Monkey sekali lagi muncul dan memiliki senyum ramah di wajahnya. Selamat, sepertinya kamu memang berhasil menembusnya. Tuan Qi muda yang benar-benar muda. Petik 2. Jiang Chen perlahan membuka matanya, dengan rapi mengatur setiap arus Qi sejati di dalam tubuhnya dan menyimpannya kembali ke dantiannya. Semuanya tampak sangat luar biasa. Dia telah menembus 9 meridian Qi sejati setelah memasuki borderless Catakop. Siapa yang akan berpikir bahwa setelah perubahan drastis, ia akan menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan dalam keadaan yang menyebabkan kematian. Dan, terobosan kali ini mengirimnya langsung ke jajaran Master Qi sejati. 10 meridian Qi benar, Master Qi sejati. Master Qi sejati adalah puncak eksistensi elit di seluruh kerajaan timur. Kecuali, Jiang Chen tidak terlalu bahagia. Dia mengangguk dengan ekspresi lemah, aku meremehkan kekuatan roh buah langka giok ini. Cukup normal, tapi sepertinya aku tidak melihat kegembiraan yang biasanya terjadi setelah terobosan. Oh iya, sepertinya aku belum menanyakan nama kamu sampai sekarang. Petik 2. Jiang Chen. Jiang Chen, Jiang Chen. Monkey mengulanginya beberapa kali, seakan ingin secara mendalam menanamkan nama ini ke dalam kesadaran mentalnya. Oh, benar, Monkey, sudah berapa hari sejak aku memasuki level keempat? Jiang Chen tiba-tiba bertanya. Kamu telah menghabiskan 2 atau 3 hari dalam keadaan koma sejak masuk, menambahkan bahwa 3 hari yang diambil untuk menerobos, harus sekitar 6 atau 7 hari. Belum melebihi 7 hari. Petik 2. Belum melebihi 7 hari. Jiang Chen senang. Dia khawatir bahwa dia sudah koma terlalu lama dan melewatkan batas waktu misi 1 bulan. Berbagai peristiwa telah terjadi ketika dia berburu Greenwing Swordbird sebelumnya, dan dia kemudian telah tertunda beberapa hari ketika dia menemukan pengejaran dari tangan tersembunyi. Secara keseluruhan, ia menghabiskan sekitar 17 atau 18 hari. Tambahkan ke bawah 6 atau 7 hari di sini, hanya 24 atau 25 hari seharusnya sudah lewat sebulan. Kamu memiliki bisnis yang mendesak. Untuk alasan yang tidak diketahui, Monkey tiba-tiba tidak ingin manusia ini pergi. Sangat mendesak. Ini ada hubungannya dengan ayah aku dan kelangsungan hidup keluarga aku. Jiang Chen tidak menjadi pencemas. Setelah keluarga Panjang menang, dan keluarga Jiang kehilangan kekuatan, itu pasti akan menjadi penindasan dan pembantaian yang mengerikan. Chapter 88. Babak 88, Menelan Pembunuh Suesa. Jiang Chen juga agak tersentuh ketika dia melihat sedikit kekecewaan di mata Monkey. Dia tahu bahwa jika dia membersihkan dirinya sendiri dan pergi seperti ini, itu tidak akan baik sama sekali. Aku pikir aku bisa sedikit lebih lama, paling lama 2 hari lagi. Selama 2 hari ini, kami dapat mengobrol tentang meterai kamu dan hal-hal mengenai formasi ini. Kata Jiang Chen. Monkey tersenyum. Jiang Chen, akhirnya aku bisa yakin bahwa kamu adalah manusia yang dapat diandalkan. Namun, aku tidak tahu apa-apa tentang segel di tubuh aku, dan tidak dapat menemukan informasi apapun. Tetapi formasi ini, aku hanya pernah mendengar tentang tuan dari tingkat keempat samar-samar berbicara tentang itu sebelumnya. Aku pikir ini disebut, formasi hebat jiwa langit surgawi, sesuatu atau lainnya. Petik 2. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Alis Jiang Chen berkerut samar, saat bank memori kehidupan masa lalunya dibuka sekali lagi. Dia telah mempelajari formasi dalam kehidupan masa lalunya, dan dia pasti pernah mendengar tentang formasi hebat jiwa surgawi ini sebelumnya. Tetapi ingatan dalam benaknya belum sepenuhnya terbuka, jadi dia tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun selama momen ini. Tapi bagaimana Monkey tahu rahasia Jiang Chen? Jiang Chen, kamu tidak perlu repot untuk merenungkan masalah ini sekarang. Kamu bahkan tidak perlu membalikkan ini dalam pikiran kamu dalam 100 atau 500 tahun ke depan, kecuali pelatihan kamu cukup untuk berdiri di puncak dunia ini. Monkey menghela nafas ringan. Jiang Chen sebenarnya sudah tahu semua yang dikatakan Monkey. Jiang Chen, ambil item ini. Monkey mengambil benda keras yang seperti batu giok, tapi bukan batu giok. Apa ini? Sesuatu dari tubuhku. Lebih tepatnya, itu salah satu gigi aku. Petik 2. Meskipun itu adalah gigi, pancarannya sama dengan batu giok, dan itu terlihat sangat sederhana dan tidak canggih.
Itu hampir terlihat seperti itu bisa menjadi salah satu tulang dewa atau iblis sebagai kuno, pola aneh ada di atasnya. Jangan pikirkan pikiran acak, ini bukan senjata dan itu tidak bisa membela kamu. Satu-satunya penggunaan adalah bahwa tanda aku di atasnya mewakili aku. Petik 2. Monkey terkekeh. Jika kamu membutuhkan bantuan dari aku, berikan ki kamu yang sebenarnya dan aku akan menerima pesan kamu. Jadi bagaimana jika aku membutuhkanmu? Apakah kamu tidak terjebak dalam katakombe tanpa batas? Petik 2. Aku tidak bisa pergi, tetapi pasukanku bisa. Monkey tersenyum. Kamu mencoba membayangkan jutaan demi jutaan di bawah kepemimpinan Goldwing Swordbird. Siapa yang bisa menahan kekuatan mereka di dalam kerajaan bersama ini? Petik 2. Jiang Chen gemetar karena keterkejutannya. Kulit kepalanya menjadi mati rasa saat memikirkan adegan ini. Setelah Swordwire Greenwing ini, yang jumlahnya cukup sehingga mereka bisa menghapuskan langit dan menutupi bumi, meninggalkan borderless Catacob, itu pasti akan menyebabkan bencana abadi. Sangat mungkin bahwa 16 negara tetangga lainnya juga akan terlibat, belum lagi hanya kerajaan timur. Monkey ini adalah karakter yang luar biasa. Dia menawarkan hadiah sebesar itu untuk mengikat Jiang Chen, bersama dengan keuntungan dan kerugiannya, bersama-sama. Ini justru merupakan indikasi niat baik, nyaman untuknya, dan bermain pada emosi. Monkey, aku menerima hadiahmu. Jiang Chen tidak mengudara. Dia benar-benar membutuhkan hadiah yang begitu besar saat ini. Hehe, item ini juga memiliki fungsi lain. Jika aku memikirkanmu, aku hanya perlu memindahkan kekuatan mentalku, dan item ini akan mengirimkan energi ke tubuhmu, mengingatkanmu. Petik 2. Aku harus datang menemuimu kalau begitu, Jiang Chen tersenyum. Hehe, aku tidak akan datang mencarimu tanpa sajak atau alasan, hanya sebagai pilihan terakhir. Dari ini kamu dapat yakin tentang. Wajah tua Monkey memerah saat dia berjanji. Setelah mencapai kesepakatan dengan Monkey, Jiang Chen mengemukakan niatnya untuk pergi. Meskipun masih ada 5 atau 6 hari lagi, satu hal masih membebani pikiran Jiang Chen. Para pembunuh dari Hidden Hand hari itu telah menyamar sebagai Fatih Xuan dan Hu Bingyue. Jiang Chen khawatir tentang dua sahabat ini, dan dia ingin pergi mencari tahu situasinya. Dia ingin melihat mereka jika mereka masih hidup, dan mayat mereka jika mereka sudah mati. Jiang Chen, orang yang ingin membunuhmu masih menunggu di luar tingkat keempat. Monkey mengingatkan, apakah begitu? Semuanya ada di sana. Aku takut mereka pergi. Nada bicara Jiang Chen sangat dingin. Aku khawatir kamu akan kecewa. 2 dari mereka sudah pergi, sementara yang terakhir berdiri berjaga di sana. Sepertinya dia tidak akan beristirahat kecuali dia mati. Petik 2. Long Yinye dan Long Juxue telah pergi. Jiang Chen mengerti bagaimana masalah berdiri setelah berpikir sebentar. Mereka tidak akan berlama-lama, tidak dengan masa misi 1 bulan. Ini berarti bahwa orang yang tidak pergi adalah pembunuh bos dari tangan tersembunyi. Bagaimana dengan ini, Jiang Chen? Aku telah memutuskan untuk mengirim divisi Swordbird. Mereka akan mendengarkan perintah kamu. 1 divisi berisi 10 Goldwing Swordbird, 100 Silverwing Swordbird, dan 10.000 Greenwing Swordbird. Jika itu tidak cukup, kamu dapat menggunakan hal itu untuk menghubungi aku kapan saja. Petik 2. Monkey memandang Jiang Chen sebagai harta karun sekarang, dan tidak ingin kecelakaan menimpanya. Selain itu, di dalam wilayahnya, ia secara alami memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan Jiang Chen. Kehadiran Monkey meluas saat dia memberi perintah dalam bahasa binatang. 10 Goldwing Swordbird terbang dengan tenang ke Jiang Chen. Jiang Chen, tenanglah, mereka benar-benar akan mematuhi perintah kamu. Monkey berjanji, aku tidak bisa meninggalkan lantai 4, jadi biarkan orang-orangku mengajari orang itu pelajaran. Jiang Chen tidak menolak atau mengamati formalitas. Dia hanya pergi dengan pembagian Swordbird. Pada batas antara tingkat ketiga dan keempat, bos pembunuh Suesa sudah berjaga selama 6 atau 7 hari. Peluangnya kemungkinan ditumpuk terhadap Jiang Chen ini, jika dia tidak segera keluar. Suesa juga ragu-ragu. Haruskah aku masuk dan melihatnya atau tidak? Bagaimana jika luka-lukanya berkobar dan dia meninggal di pinggiran terluar tingkat 4? Jika hanya beberapa kilometer, aku akan baik-baik saja jika aku masuk dan pergi, kan? Petik 2. Suesa menghibur dirinya dengan cara ini, tetapi masih tidak dapat menemukan keberanian untuk benar-benar mengambil langkah pertama ke tingkat keempat. Lagi pula, legenda itu terlalu menakutkan.
Tidak ada praktisi yang pernah masuk ke tingkat 4 yang pernah berhasil keluar lagi. Bahkan jika itu beberapa kilometer, dan tidak menembus dalam-dalam, Suesa tidak dapat menjamin bahwa ia akan dapat muncul tanpa dijebak. Tetapi godaan dari pedang Jiang Chen adalah gatal di hatinya yang tidak mungkin tergores. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia bisa mendapatkan pedang itu, maka dia, Suesa, akan benar-benar tak terkalahkan di antara para praktisi Dao Roh di bawah ini. Dia bisa mengamuk tanpa meninggalkan kerajaan umum ini. Godaan ini sulit untuk ditahan. Untuk masuk atau tidak masuk. Itu terkutuk Jiang Chen. Jika kamu belum masuk ke tingkat keempat, pisau berharga itu pasti ada di tangan aku. Suesa tumbuh gatal di hatinya setiap kali dia memikirkan pisau itu. Dia juga menyesal tidak membunuh Jiang Chen dengan kecepatan secepat mungkin. Jika dia membunuh Jiang Chen di tingkat ketiga, bagaimana masalah hari ini akan terjadi? Tapi, dia juga harus mengakui bahwa kekuatan Jiang Chen melebihi harapannya. Jika bukan karena serangan dari senjata roh Long Yinye dan Long Juxue yang menarik perhatiannya, maka peluangnya untuk membunuh Jiang Chen saja akan lebih rendah. Ai, kapan kelainan seperti itu muncul di kerajaan timur? Suesa mengutuk dalam hatinya. Oh benar, Jiang Chen ini berasal dari pangkat seorang Duke Jiang Han. Duke of Jiang Han hanyalah adipati dari peringkat kedua. Bagaimana dia bisa menumbuhkan jenius seperti ini? Kecuali, apakah ada semacam rahasia di dalam rumah tangga Jiang Han? Hah? Jika aku tidak bisa mendapatkan pisau itu, aku harus pergi ke ibu kota kerajaan timur ketika aku pergi, dan merebut adipati Jiang Han itu. Setidaknya aku akan mendapatkan sesuatu darinya. Petik 2. Telinga Suesa bergerak ketika pikirannya menyusuri jalan ini, dan hidungnya mengendus pelan, tanpa sadar dia mengangkat busur di tangannya. Dia hampir tidak bisa mempercayainya karena dia merasakan kehadiran samar. Kehadiran ini adalah aroma tersembunyi yang dia tinggalkan di tubuh Jiang Chen sebelumnya. Jiang Chen, Suesa bertanya ini dengan tidak percaya. Ini aku. Suara Jiang Chen terdengar dari jauh dari kegelapan. Ini benar-benar kamu. Suesa gelisah. Kamu belum mati. Sangat bagus. Jiang Chen, kita bisa ngobrol. Aku tidak bisa membunuhmu dan membiarkanmu pergi. Syaratnya, kamu harus meninggalkan pedangku. Petik 2. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosong kamu? Jiang Chen tertawa. Kamu tidak punya pilihan lain selain percaya padaku. Kalau tidak, kamu bisa mencoba masuk ke dalam lagi. Tidak ada yang muncul dari tingkat keempat hidup-hidup. Kamu tidak boleh masuk terlalu jauh, dan hanya di pinggiran, kan? Suesa bertanya. Apakah itu yang aku lakukan? Mengapa kamu tidak masuk ke dalam dan mencari tahu? Jiang Chen mencibir. Suesa tertawa sinis, tawa dingin. Aku tidak perlu masuk, aku hanya perlu berjaga-jaga di sini. Kamu tidak akan bisa pergi. Apakah kamu akan pergi setelah menyerahkan pisau berharga, atau mati di zona terlarang tingkat keempat? Petik 2. Aku harus memilih satu. Jiang Chen tersenyum samar. Kamu harus memilih satu. Sangat bagus. Aku memilih agar kamu tinggal, dan aku pergi. Jiang Chen menggumamkan beberapa hal di mulutnya begitu dia selesai berbicara. Apa yang kamu katakan? Suesa tercengang. Tiba-tiba, napas Suesa terhenti karena dia melihat segala macam swordbird muncul dari segala penjuru dan dari segala penjuru, seperti luapan belalang. Menghancurkan langit dan menutupi bumi, di mana-mana dapat ditemukan di bawah langit. Swordbird bertitik tebal begitu terkonsentrasi sehingga seseorang bahkan tidak memiliki ruang untuk mengangkat kaki mereka. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar tanpa takut akan kematian. Paruh tajam dan sayap berbulu mereka setajam pisau saat mereka memotong udara, memotong dinding-dinding batu, memotong apa saja dan segalanya. Wajah Suesa berubah, saat 11 ki sejatinya benar ki terus mengamuk keluar, berusaha menahannya sejenak. Namun, di tempat yang begitu sempit, dan di bawah kondisi dikelilingi, daerah di mana ia dapat menyebarkannya benar-benar tidak banyak. Kekuatan 11 meridian sejati, Master Ki sejati, memang sangat kuat. Swordbird setelah Swordbird ditembak oleh Ki yang benar dan jatuh dalam kumpulan darah hujan. Namun, dia bisa membunuh 10 atau 100 Swordbird dengan cara ini, tetapi dia masih dibatasi oleh apa yang bisa dia lakukan pada akhirnya. Satu divisi Swordbird memiliki puluhan ribu burung. Termasuk Swordbird di pinggiran, hampir 20.000 Swordbird telah melonjak kali ini. Mereka telah mengisi ruang dalam jarak 5 km. Bayangan emas tiba-tiba melesat ke arah Suesa.
Mengikuti itu adalah bayangan emas lain, dan yang lain. 10 bayangan emas berturut-turut mulai menyerang Suesa dengan aura guntur yang menakutkan dan reruntuhan yang merayap. Swordbird Goldwing akhirnya bergerak. Setiap Goldwing Swordbird setara dengan Master Ki sejati. 10 Master Ki sejati ditambah dengan tak terhitung jumlah praktisi reguler yang tidak takut mati. Ini menegaskan satu pepatah, tinju acak akan mengalahkan Master sampai mati. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan dapat menghadapi taktik lautan manusia jika kamu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini bukan taktik lautan manusia, tetapi lautan burung. Puff! Sayap berwarna keemasan memotong lengan, tangan, punggung, dan paha Suesa. Putaran serangan lain datang. Suesa meratap seperti hantu yang menangis dan serigala melolong. Jiang Chen, selamatkan aku. Kami akan melarikan diri bersama. Petik 2. Orang harus mengatakan, orang akan selalu mengucapkan kata-kata yang benar-benar konyol dan sangat naif ketika mereka berada dalam keadaan putus asa. Jiang Chen tersenyum jarak jauh, Suesa, aku akan segera pergi, tapi aku tidak melarikan diri. Sudahkah kamu bangun dengan kesadaran bahwa Goldwing Swordbird tampaknya sangat menyukai darah dan daging kamu? Petik 2. Suesa menangis, dan kemudian suaranya semakin kecil sampai menghilang. Setelah beberapa saat, hanya kerangka, setumpuk helai rambut acak, banyak potongan kain, dan busur berhamburan acak dan panah bergetar ditinggalkan. Bahkan 11 meridian hebat Ki Master sejati hanya akan mampu membuat gelombang sedikit lebih besar bila dibandingkan dengan dan dikelilingi oleh taktik lautan Swordbird. Chapter 89. Babak 89, Pertemuan Aneh Fatih Xuan. Jiang Chen menendang tulang ke samping dan mengambil busur dan panah-panah yang berharga. Dan aku sudah memikirkan bagaimana menemukan busur berharga untuk Suetong. Suesa ini adalah seorang pria yang membawa hadiah. Jiang Chen adalah seseorang yang bisa mengatakan yang baik dari yang buruk. Dia tahu bahwa busur ini tidak biasa. Setelah menyelesaikan Suesa, Jiang Chen tidak berlama-lama dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, ia berkomunikasi dengan divisi Swordbird dalam bahasa bis, meminta mereka mencari Fatih Xuan dan Hubing Yue dari tingkat pertama hingga ketiga. Terlepas dari Goldwing Swordbird, yang hampir tidak bisa memahami kata-kata Jiang Chen, Swordbird lainnya hanya bisa dihubungi melalui perintah Goldwing Swordbird. Jiang Chen tidak duduk diam, dia juga mulai mencari di setiap sudut. Fatih Xuan, tidak ada yang lebih baik terjadi pada kamu. Jiang Chen tahu bahwa Fatih Xuan dan perusahaan benar-benar menderita dari kemalangan yang tidak patut. Jika bukan karena yang lain ingin mengambil tindakan terhadapnya, mereka tidak akan pernah menargetkan Fatih Xuan dan yang lainnya. Masih ada 5 atau 6 hari tersisa sampai akhir waktu yang ditentukan untuk misi. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Jumlah ahli waris yang tersisa di Boundless Catacob dalam beberapa hari terakhir terasa menurun. Selain itu, jejak pertempuran dapat dilihat di seluruh Catacob. Orang juga bisa melihat bahwa cobaan kali ini sangat berdarah dan bahwa perkelahian antara berbagai ahli waris telah cukup serius. Ini adalah dosa keluarga panjang. Ahli waris ini kemungkinan besar semuanya menderita musibah yang tidak patut. Jiang Chen mendesah ringan. Jejak saudara kandung yang memanipulasi kontes waktu ini sangat jelas. Melihat mayat-mayat itu, beberapa dari mereka dekat dengan keluarga Long, sementara beberapa tidak dekat dengan keluarga Long. Itu pasti karena perebutan dan perkelahian antara kedua kubu. Sepertinya tingkat kerugian selama kompetisi kali ini akan melebihi setidaknya 30%. Bagi kerajaan, ini benar-benar tingkat kerugian yang lebih tinggi. Seseorang harus tahu bahwa tingkat kehilangan dalam ujian dan uji coba sebelumnya tidak akan melebihi 10%. Lebih dari 10% akan dihitung sebagai kerugian besar. Gesekan internal, ini kemungkinan konsekuensi buruk dari hasil gesekan internal. Duke of Soaring Dragon menggunakan metode ini untuk membangun kekuatannya. Bahkan jika dia menggantikan keluarga kerajaan dan mengendalikan seluruh kerajaan, vitalitas kerajaan akan sangat lemah. Selain itu, bagaimana adipati ini secara sukarela tunduk kepadanya? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak memiliki minat sedikit pun dalam perebutan kekuasaan royalti dan bangsawan yang sama. Namun, aliran gambar yang lebih besar telah membawanya berdiri di sisi yang berlawanan dengan Duke of Soaring Dragon. Fakta bahwa Duke of Soaring Dragon telah menyewa pembunuh kali ini juga telah benar-benar membuat Jiang Chen marah. Duke of Soaring Dragon,
Aku, Jiang Chen, suatu hari akan membuat klan keluargamu menghilang dari wilayah kerajaan timur. Jiang Chen benar-benar marah kali ini. Dia tidak membuat kemajuan pada hari pertama. Dia tidak menemukan Fatih Xuan atau menemukan Hu Bingyue. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada berita yang benar-benar berita terbaik. Setelah tidak menemukan mereka berarti mereka masih hidup. Keesokan harinya, ahli waris yang tersisa di Boundless Catacob pada dasarnya semua ditarik. Jiang Chen masih belum menemukan petunjuk. Mungkinkah mereka belum mati dan mereka sudah pergi? Jiang Chen tidak mau menyerah. Dia memutuskan untuk mencari hari lain. Jika dia masih tidak menemukan apapun pada hari ketiga, maka dia akan meninggalkan katakombe tanpa batas. Masih ada 2 atau 3 hari lagi, masih ada cukup waktu untuk kembali. Itu pada hari ketiga bahwa Goldwing Swordbird menemukan jejak petunjuk. Ada nafas orang yang hidup di salah satu bercak rawa acak di tingkat kedua. Jiang Chen segera bergegas dan menemukan bahwa benar-benar ada orang hidup di rawa. Sebagian besar tubuhnya tersedot oleh rawa, tetapi orang ini mencengkeram dahan dengan kuat, tidak bisa memanjat atau mundur. Dia mengalami koma, tetapi tangannya masih melingkar di cabang dalam genggaman maut. Fatih Xuan. Jiang Chen tertegun ketika dia melihat wajah orang ini dengan jelas. Dia buru-buru memerintahkan Goldwing Swordbird untuk menyelamatkannya. Fatih Xuan dengan cepat diseret ke tempat yang aman, dia sangat lemah dan lemah. Jiang Chen memberi pil obat kepadanya dan memijatnya sebentar. Fatih Xuan terbangun dengan santai, bibirnya putih. Saudara Chen, apakah aku tidak mati? Sangat berlemak, aku benar-benar mengira kamu mati. Apakah kamu melihat Xiao Yue? Tanya Jiang Chen. Tidak, aku belum melihatnya. Aku benar-benar sial. Aku tenggelam di rawa ini pada hari ketiga memasuki tempat ini. Aku memanggil siang dan malam, tetapi tidak ada yang mendengar aku. Fatih Xuan mengeluh. Sepetak rawa ini sangat terisolasi, cukup mengesankan bahwa Fatih Xuan telah berhasil sampai ke tempat yang ditinggalkan ini. Jiang Chen juga diam-diam bersukacita, untung kamu tenggelam dalam rawa ini. Kalau tidak, cara kamu akan dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan suram. Ai, saudaraku Chen, aku jatuh tersungkur kali ini. Aku belum mengumpulkan satu mutiara roh hijau. Sialan, bahkan pengganggu rawa ini gemuk. Aku sedikit lebih berat. Kinggong aku tidak terlalu lusuh, mengapa aku tenggelam? Fatih Xuan sendiri mencela. Jiang Chen terdiam dan dia melirik Fatih Xuan. Dia tersenyum, kamu tidak sepenuhnya tangan kosong. Lihatlah lemak tubuh kamu, sebagian besar sudah hilang. Petik 2. Fatih Xuan terperangah dan melihat ke bawah. Pakaian ketat awalnya dari kulitnya berkibar-kibar kosong, seperti pakaian curian. Pinggang yang lebih tebal dari ember cukup banyak pada tingkat orang biasa. Setelah hampir 1 bulan tidak makan atau tidak minum, jika bukan karena lemak di tubuhnya, dia mungkin sudah lama mati kelaparan. Saudara Chen, aku berhasil diet. Fatih Xuan melompat ketika matanya berbinar. Haha, aku benar-benar berhasil diet. Ini untuk mengatakan bahwa ketika aku mengambil anak ayam di masa depan, tidak ada dari mereka yang akan mengeluh bahwa aku bersandar padanya sehingga dia tidak bisa bernafas. Petik 2. Jiang Chen benar-benar terdiam. Fatih bukan hanya dalam suasana hati yang baik. Dia hanya menggunakan satu kalimat untuk berbicara tentang gagal dalam ujian, dan sebenarnya, dia sudah mulai berpikir tentang mengambil anak ayam. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen telah mengumpulkan cukup mutiara roh hijau dari tubuh ahli waris yang mati dalam perjalanan kembali. Bahkan setelah menambahkan bersama jumlah yang dibutuhkan oleh misinya dan misi Fatih Xuan, masih ada lebih dari cukup. Setelah beristirahat di katakombe selama setengah hari, Fatih Xuan perlahan memulihkan kekuatannya. Dia segera menjadi penasaran, saudaraku, apa yang terjadi? Bagaimana bisa semua Swordbird ini mendengarkan kamu? Petik 2. Fatih, kita bersaudara, jadi jangan bertanya tentang masalah ini. Semakin banyak kamu tahu, semakin buruk keadaan kamu. Jiang Chen tahu bahwa Fatih Xuan ditakdirkan untuk tidak memiliki prestasi dao bela diri tertentu dalam hidupnya. Lebih baik dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Baiklah, apapun yang terjadi, kamu tetaplah saudara lelaki Chen yang paling aku kagumi. Saudaraku, sudah berapa hari? 27 atau 28 hari? Apakah 27 atau 28 hari? Fatih Xuan mengalami depresi. Jika 27 hari, maka pasukan masih akan berada di luar lembah gunung. Jika 28 hari, maka pasukan akan pergi dan kita harus kembali sendirian.
Jika kita tidak memiliki kuda cepat, bagaimana kita akan tiba tepat waktu? Petik 2. Jangan khawatir tentang ini, sekarang aku khawatir tentang Xiao Yue. Jiang Chen menghela nafas. Xiao Yue adalah 8 meridian Qi sejati. Apa yang mungkin terjadi padanya? Fatih Xuan bertanya sembarangan. Jiang Chen merentangkan tangannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika Hu Bingyue meninggal, apapun alasannya, Jiang Chen pasti akan membuat keluarga Panjang membayar harga yang ratusan dan ribuan kali lebih banyak daripada kematiannya. Setelah beristirahat 1 malam lagi, kira-kira 60 hingga 70% luka Fatih Xuan telah pulih. Setelah keduanya berjalan berkeliling di Boundless Chatakop selama beberapa jam, mereka akhirnya berjalan keluar dari Chatakop. Langit biru dan matahari yang cerah di luar, pepohonan membuat naungan yang menyenangkan. Fatih Xuan memiringkan kepalanya ke langit dan menarik napas, berteriak keras. Apakah ada yang hidup? Sangat menyenangkan bisa hidup. Udara dunia luar sangat bagus untuk dihirup. Petik 2. Berjalan keluar dari lembah-lembah gunung dan datang ke tempat tentara awalnya berkemah. Itu adalah adegan kekacauan. Semua orang sudah lama pergi. Bagaimanapun juga, kita benar-benar terlambat. Fatih Xuan agak malu. Kakak Chen, sepertinya aku menyeretmu jatuh lagi. Hentikan omong kosongmu. Jiang Chen melihat sekeliling area. Menilai dari jejak ini, mereka seharusnya pergi sehari yang lalu. Ini artinya kita punya 2 hari untuk kembali. Petik 2. Lalu apa yang kita tunggu? Mari berangkat segera. Kata Fatih Xuan buru-buru. Jangan terburu-buru. Jiang Chen tersenyum samar dan menggumamkan beberapa kata dalam bahasa binatang. 10 Goldwing Swordbird segera meninggalkan semak-semak dan terbang. Aku ingin kembali ke ibu kota dan perlu meminjam sayap kamu, perintah Jiang Chen. Dia mengatur 6 Goldwing Swordbird untuk bergiliran membawa mereka berdua. 4 lainnya bertugas memimpin pasukan Swordbird. Jiang Chen secara alami tidak akan membawa pasukan Swordbird ke ibu kota. Dia menempatkan mereka jauh di pegunungan beberapa kilometer dari pinggiran ibu kota. Jarak beberapa kilometer adalah pekerjaan 5 menit dengan kecepatan Swordbird. Dengan pasukan terbang ini, Jiang Chen merasa jauh lebih tenang di hatinya. Di dalam ibu kota, kehebohan besar juga telah muncul akhir-akhir ini. Tingkat kehilangan untuk percobaan kali ini telah mencapai 30%. Dari 100 ahli waris, hanya 70 hingga 80 yang muncul. Dan dari 70 hingga 80 ini, hampir setengah dari mereka menderita luka-luka. Rumor tentang pewaris Soaring Dragon yang memanipulasi kompetisi menyebar ke seluruh ibu kota, mengejutkan seluruh kerajaan timur. Jika dikatakan bahwa konflik antara Duke of Soaring Dragon dan keluarga kerajaan telah dilakukan secara rahasia sebelumnya, maka memanipulasi kompetisi hampir merupakan provokasi publik dari otoritas kerajaan. Meskipun tidak ada apa-apa dalam aturan uji coba naga tersembunyi yang menyebutkan memanipulasi kompetisi, gerakan pewaris Soaring Dragon, bahwa mereka yang mematuhiku naik dan mereka yang menentang aku mati, adalah tekanan terang-terangan untuk memaksa adipati lainnya di bawah spanduk mereka. Ini membentuk klik untuk mengejar kepentingan egois mereka sendiri. Seorang duke mulai membentuk gengnya di depan umum. Ini adalah awal dari pemberontakan. Tentu saja, ini hanya semacam opini publik di ibu kota. Ada rumor lain yang persis berseberangan dengan versi ini. Dikatakan bahwa Jiang Chen dari pangkat seorang duke Jiang Han adalah orang yang memanipulasi kompetisi. Pepatah ini membuat Jiang Chen menjadi orang di belakang layar yang memanipulasi kompetisi. Alasan perselisihan internal di dalam ahli waris didorong ke Jiang Chen. Selain itu, rumor ini juga menyebutkan kecerdasan yang sangat sensitif, bahwa Jiang Chen telah berusaha untuk menyergap saudara kandung Long dan merebut pangkat adipati pertama dari Duke of Soaring Dragon. Dua versi mewakili dua kekuatan yang saling bersaing di ibu kota. Meskipun versi pertama jelas lebih persuasif dan lebih dekat dengan kebenaran, tetapi dari 108 adipati di ibu kota, lebih dari separuh sudah diam-diam mengakui kekuatan Soaring Dragon sekarang. Oleh karena itu, meskipun versi ini lebih dekat dengan kebenaran, versi itu perlahan-lahan ditekan. Adapun versi kedua, karena hilangnya orang tersebut, Jiang Chen, bola salju. Ini juga menyatakan bahwa, pada tingkat tertentu, timbangan perlahan-lahan mengarah ke Duke Long dalam konflik antara keluarga kerajaan dan Soaring Dragon. Meskipun Jiang Feng dapat menstabilkan situasi di bagian dalam rumah tangga Jiang Han, ia tidak berdaya untuk menghentikan desas-desus di dunia luar dengan pengaruhnya. Lagi pula, yayasan Jiang Feng dangkal. Dia tidak memiliki 1/10 dari kekuatan Duke of Soaring Dragon di ibu kota.
Cara lain untuk mengatakan bahwa setelah keluarga kerajaan ditarik sebagai pendukung, Jiang Feng akan benar-benar terisolasi tanpa dukungan massa. Seluruh rumah tangga Jiang Han seperti sebuah kano sendirian di laut lepas, menghadapi dampak kekerasan dari Adipati Naga Terbang dan kaki tangannya sendiri. Situasi di ibu kota menjadi semakin rumit. Di dalam rumah tangga Soaring Dragon, Long Zhaofeng penuh semangat. Duri di sisinya, Jiang Chen, akhirnya telah dihapus. Meskipun Long bersaudara tidak dapat melihat kematian Jiang Chen dengan mata kepala mereka sendiri sebelum meninggalkan katakombe, Duke Long cukup tenang. Jiang Chen telah menerobos ke tingkat keempat, zona terlarang yang diakui secara terbuka. Begitu dia masuk, dia akan mati tanpa keraguan. Karena itu, di mata Duke Long, Jiang Chen tidak diragukan lagi sudah mati. Chapter 90. Babak 90, mengelilingi Jiang Han Manor. Yinye, Suir, menggambarkan sekali lagi masalah hari ini. Untuk memastikan kematian Jiang Chen, Long Zhaofeng berbicara lagi. Long Yinye menggambarkan keadaan sekali lagi, dengan Long Juxue mengisi rinciannya. Menurut ini, Jiang Chen sudah mati tanpa keraguan. Bahkan Long Yi yang biasanya berhati-hati mengangguk. Yang mulia, dengan kematian Jiang Chen, pion keluarga timur hilang. Mereka tanpa bergerak tiba-tiba. Kenapa kita tidak? Long Zhaofeng tersenyum tipis, semakin menunjukkan kepercayaan diri seseorang pada posisi superior. Yinye, bukankah kamu mengatakan bahwa Jiang Chen ini menyergapmu di katakombe tanpa batas? Ini adalah provokasi Jiang Han terhadap Soaring Dragon kita sendiri. Sebagai yang terpenting di antara para adipati, bagaimana kita bisa membiarkan penentangan dari adipati yang lebih rendah lewat seperti ini? Petik 2. Yang disebut penyergapan itu secara alami adalah sesuatu yang mereka buat. Namun, pemahaman Long Yinye tinggi, dan dia segera memahami nuansa ayahnya. Ini adalah dia yang ingin membuat keributan besar untuk mencari alasan untuk memulai sesuatu dengan Adipati Jiang Han, dan mengambil langkah maju dalam menguji sikap keluarga kerajaan. Pada saat ini, sikap keluarga kerajaan tidak jelas. Jika Jiang Chen sudah mati, apakah pangkat seorang Duke Jiang Han ini layak mendapat dukungan kuat dari Lu Timur? Long Zhaofeng ingin menguji garis bawah Eastern Lu. Jika Lu Timur terus mendukung keluarga Jiang, maka Long Zhaofeng benar-benar bisa fasih dalam soal konflik antara berbagai adipati hingga satu Lu Timur. Gelar adipati pertama ini diberikan oleh keluarga timur kamu. Jika adipati yang lebih rendah tidak dihukum karena menentang adipati pertama, lalu di mana meletakkan tujuan hukum kerajaan? Jika Lu Timur memilih untuk menyerah pada keluarga Jiang, maka dia, Long Zhaofeng, bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan keluarga Jiang. Untuk satu, ia akan dapat menghapus salah satu pion keluarga kerajaan, dan kedua, ia bisa menekan prestise keluarga kerajaan. Dia akan membuat contoh Duke of Jiang Han untuk meneror para adipati yang belum berbondong-bondong ke spanduk keluarga Longnya. Sebagai pewaris Duke of Soaring Dragon, Long Yinye segera memahami tikungan dan belokan dari apa yang terjadi. Wajahnya menunjukkan kegembiraan, ayah, bahwa Jiang Chen menyergap putramu. Dia mewakili Adipati Jiang Han dan menghina spanduk emas Manor Naga melonjak kami. Putramu akan memimpin pasukan elit dan menuntut penjelasan dari keluarga Jiang itu. Petik 2. Keluarga Jiang adalah lelaki kecil yang mabuk karena kesuksesan. Agar dia begitu kurang ajar, kita harus punya penjelasan. Long Yi, kamu temani Yinye. Petik 2. Long Yi adalah yang pertama di antara semua penjaga keluarga Long. Dia adalah 11 Meridian Master Ki sejati baik dalam kenyataan maupun atas nama. Pelatihannya bahkan mendekati level Duke Long sendiri. Bawahanmu mematuhi. Long Yi membungkuk saat dia menerima perintahnya. Pada saat itu, pasukan elit keluarga Long segera berangkat di bawah kepemimpinan Long Yinye dan Long Yi. 3.000 tentara ini mendatangi Manor Jiang Han dengan sikap mengancam. Ketika para adipati yang telah berjanji untuk keluarga panjang mendengar berita ini, mereka juga menemukan alasan yang sama ketika mereka semua mengirim pasukan penjaga pribadi mereka untuk bertemu dengan pasukan elit dari keluarga Long. Dalam rentang waktu sesaat, pasukan yang dibentuk untuk mengecam Adipati Jiang Han melebihi lebih dari 20.000. Di ibu kota, siapa selain keluarga kerajaan yang berani mengerahkan 20.000 pasukan? Karena itu, ketika 20.000 pasukan muncul di jalan-jalan, seluruh ibu kota sekali lagi tenggelam dalam kekacauan yang tak ada habisnya karena hati semua orang berada dalam keadaan kacau. Meskipun kelompok pasukan ini mengibarkan panji mencela Adipati Jiang Han,
semua orang tahu bahwa mengerahkan begitu banyak pasukan di ibu kota sudah menjadi penjambretan otoritas dukal yang mencolok. Gerakan Duke of Soaring Dragon adalah provokasi yang tidak salah dari otoritas keluarga kerajaan. Di dalam istana, Lu Timur juga kesulitan tidur dan makan akhir-akhir ini. Lebih dari 30% ahli waris telah hilang dalam persidangan kali ini. Meskipun Lu Timur terkejut, tetapi dia tidak terlalu tidak nyaman. Namun, yang paling penting adalah bahwa Jiang Chen masih belum kembali. Apa artinya ketika dia tidak kembali saat ini? Ini berarti bahwa Jiang Chen kemungkinan besar dibunuh di tangan saudara Long. Keluarga panjang. Wajah Easton Lu gelap. Dia tertekan dan tidak tahu harus kemana. Munculnya pion yang tiba-tiba adalah Jiang Chen telah memperoleh sedikit waktu ekstra untuknya selama periode ini. Tapi sekarang, pada saat kritis ini, Jiang Chen telah menghilang, dan dia kemungkinan besar sudah mati. Ini berarti bahwa semua rencananya tiba-tiba menemui jalan buntu. Persis seperti rantai yang tiba-tiba putus, tidak bisa berputar. Selain itu, dengan situasi saat ini di ibu kota, banyak adipati sekarang ketakutan. Beberapa adipati yang semula netral semuanya berbondong-bondong ke Duke of Soaring Dragon karena berbagai alasan. Selama beberapa hari terakhir ini, pengaruh keluarga kerajaan telah berkurang dan itu menjadi sangat pasif. Tidak hanya dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan sehubungan dengan gambaran yang lebih besar, tetapi hati Easton Lu juga merindukan putrinya. Jika Jiang Chen meninggal, kepada siapa dia akan pergi karena penyakit putrinya? Jiang Chen, mengapa kamu tidak bisa bertahan lebih lama? Easton Lu sangat jengkel. Jika bukan karena alasan ini, dia tidak akan peduli sama sekali tentang kematian Jiang Chen. Tapi, situasi di ibu kota membutuhkan Jiang Chen. Dengan hadirnya Jiang Chen, setidaknya akan ada seseorang yang memegang perhatian Duke of Soaring Dragon dan mempertahankan kebuntuan sedikit lebih lama. Karena Jiang Chen sudah mati, kebuntuan seimbang ini rusak. Tidak ada yang mencegah pikiran Duke of Soaring Dragon kabur. Mungkin dia akan menggerakkan pertempuran yang menentukan ke depan setelah percobaan naga tersembunyi kali ini berakhir. Lu Timur sangat tertekan. Bukan karena dia tidak ingin menekan Duke of Soaring Dragon, tetapi dengan situasi yang ada, dia tidak memiliki kepastian atau waktu yang tepat untuk melakukannya. Yang mulia, sesuatu yang besar sedang terjadi. Tepat ketika Easton Lu benar-benar kelelahan karena kecemasan, salah seorang Kasim berlari masuk dengan tergesa-gesa, terengah-engah. Kami baru saja menerima laporan mendesak dari Dewa Tiandu yang mengatakan bahwa Duke of Soaring Dragon dan beberapa kaki tangan lainnya telah mengerahkan pasukan 20 hingga 30 ribu dan telah mengepung rumah Jiang Han di bawah Panji menghukum Duke Jiang Han. Petik 2. Apa? Lu Timur adalah raja bangsa, tetapi juga terkejut ketika mendengar berita ini. Membuat langkahnya. Pada saat itu, dia hampir berpikir bahwa Duke of Soaring Dragon telah bergerak dan sudah memberontak. Tapi logika memberitahunya bahwa itu belum waktunya untuk Duke of Soaring Dragon untuk memberontak. Apa alasan mereka mengirim ekspedisi hukuman terhadap Adipati Jiang Han? Alasan mereka adalah bahwa Jiang Chen menyergap saudara Long selama persidangan di Boundless Catakop. Mereka mengatakan bahwa Adipati yang lebih rendah telah menghina wajah Adipati pertama. Itu melanggar hukum kerajaan jika dia tidak dihukum berat. Kasim itu juga cukup gugup. Kami tahu sekarang. Kamu diberhentikan. Petik 2. Si Kasim berkeringat saat dia mundur. Putri Gouyu bergegas masuk begitu dia pergi. Saudaraku, apakah Soaring Dragon menyatakan perang? Fitur batu giok Putri Gouyu marah, tampak sangat marah. Baik untuk urusan publik atau masalah pribadi, dia tidak ingin Jiang Han diserang. Gouyu, kamu datang, aku sangat bermasalah. Lu Timur hanya bisa mengekspos hatinya di depan adik perempuannya. Saudara laki-laki, Duke of Soaring Dragon benar-benar tidak bisa dibiarkan berperilaku seperti dia dalam hal ini. Sikap Putri Gouyu cukup tegas. Gouyu. Gambaran yang lebih besar adalah yang paling penting. Meskipun sikap Easton Lu ambigu, Putri Gouyu masih melihat sesuatu. Saudara laki-laki, apakah kamu menyerah pada Adipati Jiang Han seperti ini? Seru Putri Gouyu, terkejut. Apakah kamu pernah memikirkan apa yang akan dirasakan oleh adipati netral dan adipati lainnya yang setia kepada kamu jika kamu menyerah pada subjek yang loyal seperti Adipati Jiang Han? Namun, Gouyu, pernahkah kamu memikirkan fakta bahwa keluarga panjang sedang mengibarkan panji-panji hukum kerajaan sekarang? Mereka memiliki dalih yang bagus untuk membuat masalah.
Jika kita melindungi keluarga Jiang, Duke of Soaring Dragon dapat membuat masalah ini dan memaksaku. Akhirnya, mereka masih bisa mengangkat panji-panji hukum dan membuat aku secara pribadi bergerak melawan keluarga Jiang. Jika masalah berkembang dengan cara ini, bukankah itu akan menunjukkan kartu kami sebelum waktunya tepat dan melawan keluarga panjang sebelumnya? Petik 2. Kalau begitu pertarungan kita akan. Saudara laki-laki, kamu selalu berpikir terlalu banyak. Jika kita telah menekan mereka sebelumnya, lalu bagaimana Long Zhaofeng akan berada di tempat dia hari ini? Nada bicara Putri Gouyu juga menjadi mendesak. Isten Lu mendengus, bertarung. Mudah bagi kamu untuk mengatakannya. Kakek tua sedang dalam budidaya pintu tertutup sekarang, dan akan membutuhkan 2 bulan lagi sebelum dia muncul. Kenapa kita tidak menahan saja sampai kakek tua itu muncul? Ketika praktisi roh Dao muncul, adipati berani mana yang menyebabkan masalah di bawah langit? Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran, menghentikan peperangan dan menekan Duke of Soaring Dragon tanpa menyebabkan perang saudara. Tidakkah akan bermanfaat bagi rakyat dan rakyat jika kita tidak menghabiskan sumber daya negara? Petik 2. Lu Timur adalah raja suatu bangsa dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian suatu negara. Jika dia bisa menghindari perang saudara, maka dia akan menghindari perang saudara. Lagi pula, begitu perang saudara dimulai, jumlah yang tak terhitung akan habis dan kekuatan bangsa akan sangat terpengaruh. Bahkan jika keluarga kerajaan memenangkan pertempuran ini, itu akan menjadi kemenangan besar. Biaya untuk menangani Pirik sangat tinggi. Kekuatan internal suatu negara akan berkurang dan musuh-musuh yang kuat dari negara-negara lain pasti akan mengawasi mereka dengan tamak. Sedikit gerakan dalam satu bagian dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Kakak kandung, prajurit adalah senjata untuk pembunuhan, para suci hanya menggunakan mereka ketika mereka tidak memiliki alternatif. Tapi, cara menjadi raja adalah cara tidak mengerahkan pasukan dengan ringan dan tidak sengaja menghindari konflik. Jika kamu hanya mempertimbangkan kekuatan bangsa, jika kamu hanya mempertimbangkan ini dan itu dan tidak memiliki tekad untuk bertarung, maka aku khawatir bahwa ketika kamu ingin bertarung, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak memiliki siapapun yang akan berperang dengan sisi kamu. Petik 2. Putri Gouyu tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk menakuti Lu Timur. Karena tidak memiliki keberanian untuk berperang sebagai penguasa suatu bangsa, bagaimana kamu akan meminta orang-orang di bawah kamu untuk mengikuti kamu dengan sabar? Ada perasaan tidak aman yang umum, dan sebenarnya situasi ini sudah muncul. Mengapa situasinya miring tanpa akhir ke arah Duke of Soaring Dragon belakangan ini? Itu tepatnya berkaitan dengan sikap Isten Lu. Sebagai penguasa suatu bangsa, ia terus-menerus gagal membawa langkah-langkah yang tepat untuk melawan aura yang dominan dari Duke of Soaring Dragon. Bagaimana para adipati dan rakyat akan melihatnya? Apalagi, bagaimana mereka akan tunduk padanya? Lu Timur diam tanpa kata. Putri Gouyu adalah saudara perempuannya yang berdarah dan hanya dia yang akan dengan jelas berbicara tentang hal-hal semacam itu kepadanya. Kecuali, dia masih berpikir bahwa tanpa Jiang Chen, keluarga Jiang tidak layak untuk melawan Duke of Soaring Dragon sekarang. Dia butuh waktu. Dia harus menunggu sampai kakek yang lebih tua muncul. 2 bulan, dia hanya perlu menunggu 2 bulan lagi. Saudaraku, kamu tidak bisa ragu lagi. Jika kamu terus ragu, Lu Timur mengangkat kepalanya, tatapannya tegas. Gouyu, aku tahu kamu mengagumi Jiang Chen. Tapi sekarang, Jiang Chen tidak ada lagi. Pentingnya strategis keluarga Jiang tidak ada konsekuensinya sekarang. Keputusan aku dibuat, aku akan meminta Tiandu menarik pasukannya. Ini adalah dendam di antara para adipati dan mereka harus menyelesaikannya di antara mereka sendiri. Petik 2. Lu Timur telah mengirim tentara Tiandu untuk tinggal di dekat istana Jiang Han untuk melindungi mereka. Perintah untuk menarik pasukan ini berarti Lu Timur menyerah pada keluarga Jiang. Hati Gouyu sakit tak tertandingi, wajahnya putih pucat saat dia melihat Isten Lu dengan kecewa. Saudaraku, apakah ini keputusan terakhirmu? Kamu yakin Jiang Chen benar-benar mati? Petik 2. Apakah dia mati atau tidak cukup untuk mencegah hal ini terjadi? Aku butuh waktu. Aku tidak ingin mengeluarkan kekuatan bangsa untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan sekarang. Gouyu, kamu tahu, begitu kakek tua muncul, semua akan diselesaikan. Cukup. Putri Gouyu tidak bisa lagi mendengarkan ketika wajahnya yang memerah-memerah. Dia berkata dengan marah, aku tidak mendengarkan. Saudaraku,
Aku sudah cukup mendengar kata-kata ini. Kakek yang lebih tua, kakek yang lebih tua. Kamu adalah penguasa bangsa, jika kamu harus bergantung pada kakek yang lebih tua untuk segalanya, lalu apa bedanya siapa yang duduk di atas tahta? Petik 2. Putri Gouyu menginjak kakinya dan berjalan keluar dengan marah setelah mengucapkan kata-katanya. Ekspresi Easton Lu jelek karena berubah menjadi hijau dan putih. Dia sebodoh ayam kayu. Dia tidak berpikir bahwa bahkan saudari yang paling menghormati dan mendukungnya akan memiliki sikap seperti ini pada saat ini.